Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idayah Hamila, NIM 2041040404027 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam 2. Di sini saya akan menerangkan mengenai perkembangan ilmu politik dan juga hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu lainnya. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya, karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap ini, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, dan dengan perkembangan ini mereka saling mempengaruhi. Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dari rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan, ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan ilmu politik, banyak berdasar pada sejarah dan filsafat. Ilmu politik ialah ilmu yang mempelajari politik atau politikus atau politikan. Politik sendiri merupakan usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Di Indonesia, kita teringat pepatah Gemah Ripah Loh Jinawi. Orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai endaimonia atau the good life. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha yang menentukan pengaturan-pengaturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga. Untuk membawa masyarakat ke arah hidup bersama yang harmonis, usaha menggapai the good life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan, yakni antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Menurut Andrew Hayward, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yakni berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama konflik pokok dalam ilmu politik, diantaranya negara, kekuasaan, pengambilan, kebijakan, pembagian, dan sebagainya. Hubungan ilmu politik dengan ilmu politik lainnya adalah yang pertama sejarah. Seperti diterangkan di atas, sejak dahulu kala ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik. Oleh karenanya, menyumbang bahan yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diperoleh lebih lanjut. Perbedaan pandangan antara ahli sejarah dan sarjana ilmu politik ialah bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa lampau dan inilah yang menjadi tujuannya. Sedangkan sarjana ilmu politik biasanya lebih melihat ke masa depan. Bahan mentah yang dijadikan oleh ahli sejarah teristimewa sejarah kontemporer. Yang kedua, filsafat. Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat merupakan usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Filsafat juga menjawab pertanyaan seperti apakah asas-asas yang
mendasari fakta. Apakah yang dapat saya ketahui? Apakah asas-asas dari kehidupan? Filsafat ini sering merupakan pedoman bagi manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah lakunya. Kemudian yang ketiga, hubungan ilmu politik. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Hubungan ini tidak hanya terlepas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosialnya, yaitu salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial. Semua ilmu sosial mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok atau grup. Mereka mempelajari tingkah laku manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Cara penglihatan ini berdasarkan gagasan bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu hidup dalam sebuah komunitas. Gagasan bahwa secara mutlak manusia merupakan anggota kelompok bukanlah penemuan baru. Dari dulu sejak kira-kira tahun 400-an, filsuf Yunani Aristoteles berkata bahwa manusia merupakan zoon politikon atau makhluk sosial atau makhluk politik, dan bahwa manusia yang hidup tersendiri adalah dewa atau binatang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.